Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ayu. Hari ini kita akan bahas materi IPA di bab pertama. Itu adalah sistem gerak. Nah, di LKS-nya kalian ada sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Cuman hari ini kita akan bahas hanya sistem gerak pada manusia aja. Oke, kita mulai ya. Jadi, sistem gerak itu ada dua. Ada sistem gerak aktif dan juga sistem gerak pasif. Nah, untuk sistem gerak aktif berarti yang bisa bergerak sendiri tanpa harus digerakkan. Sedangkan sistem gerak pasif adalah sistem gerak yang harus digerakkan supaya dia bisa bergerak. Nah, kira-kira nih yang bisa bergerak tanpa harus digerakkan itu siapa? Yang bisa bergerak tanpa harus kita gerakkan adalah otot. Nah, kemudian yang kedua, yang sistem gerak pasif yang harus digerakkan supaya dia bisa bergerak namanya adalah tulang. Nah, sekarang kita akan bahas tulangnya dulu. Tulang itu memiliki beberapa fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, tulang itu menyokong tubuh kita. Tulang itu memberikan bentuk tubuh pada kita. Tulang menjadi tempat pembentukan sel darah. Dia melindungi organnya kita dan juga tempat melekatnya otot-otot. Nah, bentuk-bentuk tulang secara garis besar itu ada 3. Bentuk tulang pipa, bentuk tulang pipi, dan juga bentuk tulang pendek. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tulang pipa bentuknya seperti ini. Namanya juga pipa ya, mesti dia tuh panjang. Kemudian dia memiliki bonggol di ujung-ujungnya gitu. Jadi di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, tulang pipa itu memiliki sumsum kuning. Contoh tulang pipa berarti tulang-tulang yang panjang. Nah, apa aja nih tulang-tulang yang panjang? Contohnya tulang paha, kemudian lengan atas dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, kita sekarang belajar tentang tulang pipi. Bentuknya seperti ini, tulang pipi. Tulang pipi bentuknya lebar, kemudian dia tipis, dan di dalamnya ada sumsum merah. Jadi berbeda ya dengan yang tulang pipa. Kalau tulang pipa kan sumsumnya kuning. Nah, yang tulang pipi dia memiliki sumsum merah. Contoh dari tulang pipi itu ada tulang dada, kemudian ada tulang belikat dan teman-temannya gitu ya. Pokoknya yang pipi-pipi gitu. Yang ketiga itu adalah tulang pendek. Tulang pendek seperti ini. Tulang pendek jelas bentuknya tuh pendek, kecil gitu ya. Di dalamnya ada sumsum merahnya. Nah, contoh dari tulang pendek itu adalah tulang ruas-ruas pada jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Ini adalah rangka tubuhnya kita secara lengkap seperti ini ya. Jadi rangka tubuh kita itu ada 3 bagian, anak-anak. Jadi ada bagian tengkorak, kemudian ada bagian anggota tubuh, kemudian dan yang ketiga adalah anggota gerak. Tulang tengkorak jelas adanya di kepalanya kita dan dia melindungi organ-organ yang ada di kepala kita. Kemudian tulang anggota tubuh itu adanya di bagian dada dan juga perut. Dia melindungi organ-organ yang ada di dada. Nah, apa aja itu? Ada jantung, paru-paru dan sebagainya. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Akan ada 2 bagian tulang anggota gerak ya. Ada anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Fungsinya untuk apa? Jelas untuk beraktivitas, baik untuk berjalan, kemudian makan dan teman-temannya gitu ya. Kita bahas nih yang pertama, tulang tengkorak. Bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi tulang tengkorak ini kalau kamu perhatikan terdiri dari banyak bagian-bagian tulang. Nah,
Di sini ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang pelipis, kemudian ada tulang kepala bagian belakang, kemudian ada tulang baji, kemudian ada tulang dahi, kemudian ada tulang air mata, ada tulang hidung, kemudian ada tulang pipi, ada rahang atas, rahang bawah, dan juga lidah. Nah, jadi jangan khawatir, gambar ini ada di bukunya kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin memperhatikan lebih detail gitu ya, jadi kamu bisa membuka LKS-nya kalian gitu. Yuk lanjut ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang tulang badan. Nah, tulang badan secara lengkap seperti ini. Ada beberapa bagian dalam pembahasan tulang badan. Ada tulang rusuk, kemudian tulang belakang, dan juga tulang yang bagian bawah. Nah, untuk tulang belakang ada beberapa bagian. Jadi tulang belakang itu seperti bisa kalian lihat ya, bentuknya adalah ruas-ruas. Jadi tulang belakang itu tidak hanya satu tulang saja, tapi ada banyak tulang-tulang yang membentuk satu sistem tulang belakang. Di bagian atas ada tulang leher, kemudian di bagian tengah ada tulang punggung, di bagian bawah ada tulang pinggang, tulang kelangkang, dan juga tulang ekor. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu sepasang. Jadi ada beberapa pasang tulang rusuk. Ada 7 ruas pasang rusuk sejati. Kemudian ada 3 pasang rusuk palsu. Kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Nah, kemudian di bagian tengah yang menghubungkan rusuk itu ada tulang dada gitu. Ada tulang hulu bagian atas, dan juga ada tulang tajuk pedang di bagian bawah. Ini adalah penampakan gambar tulang badan yang bagian bawah ya. Jadi di bagian bawah kita memiliki tulang pinggul, ada sepasang. Kemudian ada tulang duduk dan juga tulang kemaluan. Kita lanjut ya, kita sekarang ke anggota gerak. Ini adalah penampakan dari anggota gerak atas. Anggota gerak atas adalah tangannya kita. Jadi, anggota gerak atas itu terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, kemudian tulang lengan atas, ada tulang hasta, pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Ini adalah anggota gerak yang di bawah. Anggota gerak bawah itu adalah kaki. Jadi di bagian kaki seperti ini ada tulang paha gitu, ada tulang tempurung lutut. Di bagian bawah ada tulang betis dan juga tulang kering. Ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan juga ruas-ruas jari kaki. Nah, seperti itu ya. Itu adalah penjelasan tentang tulang. Nah, kira-kira kalau misalkan tulang tidak dihubungkan satu sama lain, apa yang terjadi? Mesti ambyar gitu ya. Jadi kita membutuhkan penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lain. Kira-kira apa penghubungnya? Penghubungnya adalah sendi. Nah, jadi sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Macam-macam sendi itu ada 3. Yang pertama, ada sendi mati. Kemudian ada sendi kaku, dan juga ada sendi gerak. Sendi mati itu tidak memperbolehkan adanya pergerakan sama sekali. Kira-kira di mana yang tidak boleh ada pergerakan? Nah, yang tidak boleh ada pergerakan salah satunya adalah di tengkoraknya kita.
Jadi hubungan antara tulang-tulang di tengkoraknya kita itu disebut sebagai sendi mati, karena tulang tengkorak kita tuh tidak mungkin bergerak satu sama lain gitu. Nah, yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku memperbolehkan adanya pergerakan tapi cuma sedikit. Kira-kira apa ya sendi kaku tuh? Sendi kaku salah satu contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang-tulang rusuk. Jadi tulang rusuknya kita tuh bisa bergerak, tapi sedikit aja. Kapan tulang rusuknya kita bergerak? Saat kita bernafas. Nah, saat kita bernafas, rongga dada kita kan mengembang ya. Jadi kita membutuhkan tulang rusuk yang bisa mengembang juga. Jadi ada sendi kaku di situ. Jadi dia bisa bergerak, tapi cuma sedikit. Nah, yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak ini bermacam-macam. Ada sendi engsel, ada sendi pelana, kemudian ada sendi peluru. Nah, kira-kira apa artinya? Kan istilahnya aneh-aneh tuh ya. Nah, akan kita bahas di sini. Jadi, ini adalah sendi gerak di tubuhnya kita. Ada sendi peluru, ada sendi putar, ada sendi pelana, dan beberapa sendi yang lain. Sendi putar bisa kamu temukan di lehernya kita. Kemudian ada sendi peluru di bahunya kita dan juga di pangkal pahanya kita. Kemudian ada sendi engsel yang arah geraknya hanya satu arah, adanya di sikunya kita gitu. Ada sendi pelana yang ada di pergelangan tangannya kita gitu ya. Dan ada beberapa sendi yang lain. Nah, nanti silahkan pelajari gitu ya, di LKS-nya kalian ada. Oke, itu tadi tentang sendi, dan kita sekarang lanjut ke alat gerak yang aktif. Masih ingat ya, Bu Ayu tadi sudah menjelaskan alat gerak ada dua, ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif berarti alat gerak yang tidak perlu kita gerakkan, dia bisa gerak sendiri. Apa itu? Otot. Nah, jadi otot atau yang biasa kita sebut sebagai daging. Otot ini disebut sebagai alat gerak aktif karena dia mampu menggerakkan tulang atau kerangkanya kita. Kenapa dia bisa bergerak sendiri? Karena dia bisa berkontraksi. Nah, otot itu ada beberapa jenis. Jadi ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, bedanya apa untuk ketiga otot tersebut? Kita ada tabel kayak gini nih. Ini ada tabel untuk otot polos, kemudian ada otot lurik dan juga otot jantung. Jika kalian perhatikan, otot polos itu ototnya tidak memiliki garis-garis gitu ya. Jadi warnanya polos, makanya kita sebut sebagai otot polos. Otot polos memiliki inti yang adanya di tengah. Bentuk otot polos itu lonjong, kemudian meruncing di bagian depan dan juga belakang. Nah, otot polos ini dia bisa bergerak sendiri dan gerakannya lamban. Kira-kira yang otot-otot yang bisa bergerak sendiri tanpa perintahnya kita tuh siapa aja? Nah, otot polos ini dia bekerja di organ-organ dalamnya kita. Seperti apa? Seperti usus, kemudian lambung. Jadi secara otomatis dia bergerak sendiri dan membantu pekerjaan usus dan juga lambung dan teman-temannya gitu ya. Kan kita nggak mungkin, nggak pernah kan kita memerintahkan ususnya kita untuk bergerak. Enggak, jadi dia bisa bergerak sendiri, dia bisa bekerja sendiri gitu ya. Nah, kita lanjut nih sekarang ke otot lurik. Jika kalian perhatikan, teksturnya tuh beda. Untuk otot polos kan nggak ada garis-garisnya ya. Untuk otot lurik dia ada garis-garisnya, makanya disebut sebagai otot lurik gitu. Nah, otot lurik bentuknya itu tidak seperti yang otot polos ya, yang meruncing seperti itu. Otot lurik itu bentuknya silinder.
ada garis-garisnya, ada intinya. Tapi intinya tidak di tengah, tapi di pinggir. Otot lurik gerakannya dia sangat cepat dan bergerak atas perintahnya kita. Jadi di tangannya kita nih, ini ada otot luriknya. Jadi kalau misalkan Bu Wahyu kepengen tangannya Bu Wahyu bergerak ke kanan, nah otot lurik yang akan melaksanakan perintahnya Bu Wahyu. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada otot jantung. Namanya juga otot jantung, dia bekerja di mana? Jelas di jantung, gitu. Nah, otot jantung itu bentuknya seperti otot lurik ya. Dia memiliki garis-garis, pola yang seperti otot lurik, tapi dia nggak silinder biasa, dia tuh bercabang, gitu. Dia memiliki inti, tapi tidak di pinggir, tapi di tengah. Nah, berbeda dengan otot lurik yang bekerja atas perintahnya kita, otot jantung dia bisa bekerja otomatis tanpa kita perintahkan. Gak mungkin kan kita memerintahkan, jantung, ayo kamu berdetak. Tidak, secara otomatis dia akan berdetak sendiri. Gitu ya, gerakannya kuat, terus kemudian gerakannya itu lambat, continue. Ini seperti itu ya. Ini adalah perbedaan di antara ketiga otot yang ada di tubuhnya kita. Nah, kalau misalkan kalian ada yang kurang paham, kalian bisa tanya sama Bu Wahyu. Gitu ya. Nah, untuk memperbanyak wawasan kalian perlu membaca lebih banyak baik dari LKS maupun media-media yang lain. Setelah ini Bu Wahyu akan memberikan soal yang akan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua kalian, dan jangan lupa dikerjakan ya, supaya Bu Wahyu mengerti seberapa paham kalian tentang materi ini. Oke, bisa kita ketemu di lain kesempatan untuk membahas materi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.